Oke, baik, anak-anak kelas 10, sampai jumpa lagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar supaya nanti berjalan lancar, berjalan hikmat, penuh berkah pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan ketua kelas untuk bikin doa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman kelas 10, kita berjumpa lagi dengan topik pembahasan yang berbeda. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa menjaga hati, menghindari foya-foya, riasuman, takabur, dan hasad atau dengki, sifat dengki ya. Ini judulnya ya. Oke, yang pertama, ujian hati di era digital. Di era media sosial saat ini, batas antara berbagi kebahagiaan dan pamer, setting ya, setting menjadi sangat tipis. Sebuah unggahan foto atau video bisa mendatangkan pahala jika niatnya untuk bersyukur, namun bisa menjadi dosa besar jika tujuannya untuk menyombongkan diri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan menghindari 5 penyakit hati yang dapat merusak amal kebaikan kita. Ini yang beramat setipis benang ibaratnya antara kita ingin berbagi kebahagiaan atau pamer. Sementara nilai-nilai yang tadi disebutkan, keduanya itu penilaian ada dalam penilaian orang lain kan, bukan kita yang menilai, ya nggak? Orang lain nanti ada dengki, iri segala macam kayak gitu. Jadi bagaimana kita harus pandai-pandainya bisa mengolah itu agar supaya tidak ada unsur-unsur versi atau pamer gitu ya. Terlalu membangga-banggakan juga nggak boleh. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk yang pertama ya, tahap berikutnya itu penyakit hati, foya-foya, israf dan tabzir. Agama Islam melarang umatnya bergaya hidup konsumtif dan berlebih-lebihan. Ada 2 istilah penting yang perlu dipahami. Yang pertama, israf atau berlebih-lebihan, menggunakan sesuatu yang sebenarnya halal namun melebihi batas wajar. Contoh, makan di restoran mewah setiap hari sampai uang sakunya habis, ya, di luar daripada atau jauh di luar daripada kebutuhan pokoknya. Jadi ya lapar mata aja, gitu ya. Tabzir, pemborosan, menghamburkan harta untuk hal-hal yang sia-sia, maksiat, atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ini hampir sama sudah berbeda ya. Kalau orang yang terlalu berlebih-lebihan secara harta pun itu sudah otomatis dengan sendirinya bisa dikatakan pemborosan, gitu ya. Sering melakukan pengeluaran hal-hal yang sifatnya sia-sia, yang sebetulnya kita nggak perlu buru-buru banget, gitu ya. Ya. Israf itu akan menimbulkan sifat serakah, kemudian memicu tumpukan hutang seperti pinjaman online demi gaya hidup. Kemudian melupakan yang namanya sedekah. Ini saking kita menuruti sifat tamaknya kita, serakah ya, maka akan terjadi yang namanya sifat dari serakah yang tadi, memicu tumpukan hutang seperti pinjaman online demi gaya hidup. Orang-orang yang gemar meminjam online
itu pasti salah satu cikal bakalnya ataupun dasarnya itu berangkat dari sini, karena dia punya karakter senang membelanjakan uang, tidak bisa mengontrol dirinya, ya nggak? Kayak ibarat kata kita lagi lapar, butuh makan, pergi ke dapur, karena saking laparnya seperti orang puasa deh gitu ya. Wah, kalau lagi puasa kan pengen apa aja dibeli buat nanti buka puasa, gorengan, martabak, apalagi belum nasinya, makanan beratnya, esnya, es buahnya segala macam, ya nggak? Dari warna-warni, warna merah, hijau, kuning, semua warna dibeli. Ternyata pada saat buka puasa hanya beberapa butir kurma aja atau kolak ibarat kata sudah bisa kenyang. Kita jangan lapar mata gitu ya, sesuai kebutuhan aja. Kemudian penyakit hati yang berikutnya itu ada ria dan sum'ah, sindrom pamer maksudnya ya. Nah, kedua sifat ini berkaitan dengan niat dalam beramal, beribadah. Ria yang pertama, agar dilihat, bawaannya ingin dilihat aja, agar supaya ingin dipuji, terus ingin diada ibaratnya gitu ya. Melakukan ibadah atau amal kebaikan agar dilihat oleh orang lain demi mendapatkan pujian. Contohnya rajin sholat duha aja ketika sedang dinilai oleh guru atau dilihat, gitu ya. Nah, ini sholat duhanya kalau lagi di tempat keramaian aja, di sekolah, di rumah, kalau lagi sepi enggak, di sekolah aja. Itu pun kalau lagi kebetulan di tempat dulu atau di sekitaran musola, kalau kita kasih gambarin di sekolah kita ya, lagi ada guru, lagi ada teman, lagi ada perempuan yang kita sukain, lalu dilama-lamain, ada niatan yang agak melenceng gitu ya, ingin dilihat, agar ingin dilihat. Sum'ah itu agar ingin didengar. Kalau sum'ah melakukan kebaikan agar didengar oleh orang lain. Contohnya sengaja bercerita kepada teman-teman, alhamdulillah tadi malam aku habis sedekah 1 juta ke panti asuhan. Ya, ini juga sama-sama keduanya sama-sama pamer, tapi kalau sum'ah itu lebih ke dalam bentuk ingin didengar, gitu ya, ingin kayaknya kita cerita tapi mengada-ada, gitu, terlalu mengada-ada. Kalaupun memang kita real, itu ceritanya benar, tapi diceritain ngapain gitu ya, ibarat kata kayak sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, sembunyi aja ibaratnya kayak gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menyebut ria sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Amal ibadah yang tercampur ria ibarat debu di atas batu licin yang tersampung hujan deras, pahalanya habis tak tersisa, jadi akan sia-sia, nanti tidak ada pahalanya. Gitu. Oke. Kemudian penyakit hati yang keempat yang berikutnya ada takabur, sombral atau sombong. Takabur adalah sikap mental yang merasa dirinya lebih besar, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih suci daripada orang lain, sehingga cenderung meremehkan sesama dan menolak kebenaran. Ya, ini takabur. Penyebabnya kelebihan fisik, ketampanan atau kecantikan, kemudian dari harta kekayaan, jabatan, atau merasa memiliki ilmu agama yang tinggi, yang dilakukan oleh iblis ketika ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena iblis merasa lebih mulia, diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ini cikal bakalnya. Iblis menjadi makhluk yang sangat terkutuk karena menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena merasa dirinya lebih. Saya kan dari api, Nabi Adam hanya dari tanah. Saya kan lebih dulu, Nabi Adam diciptakan belakangan, ya nggak, dan seterusnya. Jadi selalu ada perasaan saya kan lebih ini, Itu sifatnya iblis, hati-hati, gitu ya. Jadi ini sekali lagi, takabur adalah sikap mental yang merasa dirinya lebih besar, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih suci daripada orang lain dan lebih yang lainnya, sehingga cenderung meremehkan sesama dan menolak kebenaran. Ya nggak? Batu orang yang pasti ciri-cirinya egonya tinggi segala macam, itu susah, gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang apa? Bahasa gaulnya? Salah satu karakter orang yang potensi
menjadi takaburnya tinggi apa? NPD. NPD. Sudah dengar kan? Itu seseorang ketika punya karakter yang seperti itu, kecenderungan untuk menjadi takaburnya tinggi banget, gitu ya. Selalu merasa dirinya paling benar, ya, yang lain masalah, yang lain nggak tahu apa-apa, itu ibaratnya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ada hasad. Hasad itu dengki dan iri hati, ya. Hasad adalah rasa sakit hati atau tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan seperti kesuksesan, hartanya, prestasinya, disertai dengan harapan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Konteks kekinian, konteks dalam era sekarang, era kita sering muncul di media sosial, misalnya membalas unggahan prestasi teman dengan komentar nyinyir atau menyebarkan hoax untuk menjatuhkan reputasinya. Hadis riwayat Abu Daud, jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu menghancurkan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya nggak? Jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakarnya, gitu ya. Bahkan ada pepatah lain mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu memiliki sifat hasad, sama seperti seseorang tersebut memakan bangkai. Oke, kita lanjut. 5 penyakit hati, ringkasannya ini. Kenali dan hindari kelima sifat tercela ini agar amal kebaikan kita tidak sia-sia. Yang pertama tadi apa? Foya-foya, israf, dan tabzir, hidup berlebih dan boros. Yang kedua riya, beribadah agar dilihat orang. Yang ketiga sum'ah, berbuat baik agar didengar orang. Yang berikutnya yang keempat apa ini? Takabur, merasa lebih dari orang lain, merasa dirinya paling benar dan seterusnya. Yang terakhir itu ada hasad, dengki atas nikmat orang lain. Ini ringkasannya, ya. 5 penyakit hati, ya, yang harus kita kendalikan. Foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke. Kemudian yang berikutnya, membentengi diri dari penyakit hati. Oke. Setelah kita mengetahui berbagai macam dari kelima tadi penyakit hati, lalu kita juga harus mengetahui bagaimana caranya membentengi diri agar terhindar dari penyakit hati itu yang kita terima itu. Untuk membentengi diri dari sifat-sifat tercela di atas yang pada slide-slide sebelumnya, terapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita di dunia, apa itu? Sebelum memposting atau beramal, tanyakan, apakah ini murni karena Allah atau demi mengejar likes dan pujian? Benernya ini ikhlas? Ya, apa? Ini semata-mata untuk aku dapat likes aja, gitu ya, validasi dari orang lain atau pujian, gitu ya. Tawadu, yang kedua tawadu, sadari bahwa semua yang kita miliki, baik wajah, harta, otak yang pintar, hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diambil kapan saja. Semua ini hanya titipan, gitu ya. Kemudian ada qanaah, belajar mensyukuri apa yang ada pada diri sendiri, sehingga tidak mudah merasa FOMO melihat pencapaian orang lain, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bisa menerapkan qanaah ini dengan sendirinya, otomatis insya Allah kita akan terhindar dari sifat mudah iri terhadap orang lain. Justru kita ikut senang, ikut bahagia ketika melihat kawan kita mendapatkan prestasi yang baik, mendapatkan harta atau kesuksesan yang tinggi, kayak gitu ya. Kita ikut bahagia, itu baiknya. Kemudian yang terakhir, menyembunyikan amal. Jika kamu bisa menyembunyikan dosa dan aibmu rapat-rapat, maka belajarlah juga untuk menyembunyikan amal kebaikanmu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, gitu ya kan? Sudah ada istilah kayak gitu ya. Betul. Oke, lanjut tugasnya ya. Kampanye anti flexing dan anti hasad. Oke, sebelum kita tutup nanti saya terangkan dulu seperti apa nanti videonya. Sebagai generasi digital yang cerdas, oke, dan berakhlak mulia, kalian ditugaskan untuk membuat sebuah karya kampanye digital yang mengajak teman-teman sebaya
untuk menghindari gaya hidup foya-foya dan sifat pamer di media sosial. Jadi salah satu, ya. Yang pertama, poster atau infografis. Buat desain menarik berisi kutipan atau quotes atau penjelasan singkat tentang bahaya riya atau hasad. Sangat disarankan menggunakan aplikasi Canva agar hasil desainnya rapi dan profesional. Yang kedua, video edukasi singkat. Buatlah drama pendek, monolog, atau rangkuman materi dengan transisi yang menarik. Bisa menggunakan aplikasi CapCut untuk proses editing dan penambahan caption atau format reel atau TikTok. Harus memuat minimal dalil, ini ketentuannya. Kontennya harus memuat minimal 1 dalil, baik Al-Quran atau hadis. Pilih salah satu, ya, cari banyak, gitu ya. Atau pesan moral terkait materi. Pengumpulannya, unggah hasil karya kalian di akun media sosial masing-masing atau kumpulkan tautan nyaringnya kepada guru pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi, gitu. Jadi linknya sudah ada ketika minggu depan, jadi tinggal dikumpulkan. Jadi masih ada waktu 1 minggu ke depan untuk kalian menyelesaikan tugas ini, gitu ya. Khususnya mengenai tugas dulu ya, sebelum ke slide berikutnya ada yang mau tanya dulu, khususnya mengenai tugas dulu, biar paham nanti ketika sampai rumah mengenai tugas. Ada yang masih belum paham? Dapil siapa? Gimana? Tidak ini, tidak. Jadi dikerjakan ini masing-masing, bukan kelompok ternyata. Jadi misalnya Julianda pilih salah satu, mau bikin yang poster berarti menggunakan Canva atau video singkat, ya kan? Gitu, menggunakan CapCut, gitu ya. Nah, di sini cukup. Kalau begitu kita tutup. Menjaga hati bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Di era digital ini, ujian hati semakin nyata. Setiap unggahan, setiap komentar, dan setiap niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian. Allah Maha tahu, Allah Maha dengar, gitu ya. Jadi nggak perlu kita bersedekah saja atau beramal kebaikan agar supaya dilihat, didengar, dipuji sama orang lain. Ya cukup Allah yang menjadi pihak yang memvalidasi itu. Cukup Allah, gitu ya. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Hadis riwayat Muslim. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, sebelum kita akhiri, sebelum saya pimpin untuk ditutup, saya minta seperti biasa silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua Allah silakan. Berdoa. Masih ya. Dua materi pelajaran materi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.